Bayangkan sebuah bangsa yang datang seperti badai, membakar kota demi kota, menumpahkan darah seperti hujan, dan membuat dunia Islam bertekuk lutut. Mereka tidak datang untuk berdagang, mereka datang untuk membakar peradaban. Mereka adalah Mongol. Mereka datang dari tempat yang jarang dikenal dunia saat itu, padang rumput luas Mongolia. Suku-suku liar hidup berpindah-pindah dengan hewan-hewan mereka. Tapi dari tanah tandus itulah, pada akhir abad ke-12, lahir seorang pria bernama Temujin, yang kelak dikenal dunia sebagai Genghis Khan, sang penakluk paling brutal dalam sejarah. Temujin menyatukan suku-suku Mongol yang saling bermusuhan. Dia membuat hukum militer bernama Yasa dan membentuk pasukan kavaleri tercepat dan paling disiplin di dunia. Misinya adalah menaklukkan dunia. Tidak sekadar untuk berkuasa, tapi untuk mengukir ketakutan di tulang belulang musuhnya. Mongol bukan pasukan biasa. Mereka belajar membaca medan, memanfaatkan cuaca, mengepung kota dari segala arah, bahkan memalsukan retret untuk memancing musuh keluar. Tapi yang paling mengerikan adalah perang psikologisnya. Setiap kota yang melawan mereka dimusnahkan seluruh penduduknya. Anak-anak pun tidak dimaafkan. Mereka sering meninggalkan satu atau dua orang selamat hanya untuk menceritakan kisah horor ke kota berikutnya. Akibatnya, banyak kota menyerah sebelum melawan. Setelah meluluh lantahkan negeri-negeri Tiongkok, Persia, dan Asia Tengah, mereka mengarahkan pandangan ke jantung dunia Islam, yaitu Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan agama. Maka di tahun 1258 datanglah pasukan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Dia membawa pasukan gabungan tentara Mongol, Kristen Armenia, dan bahkan Salibis, sebuah koalisi neraka. Hanya dalam hitungan minggu Baghdad pun jatuh. Para sejarawan mencatat bahwa 800.000 hingga 2 juta orang tewas dalam satu pekan. Sungai Tigris berubah menjadi warna merah oleh darah dan hitam oleh tinta buku yang dilempar ke sungai dari perpustakaan Baitul Hikmah. Khalifah Al-Musta'sim, simbol umat Islam, dipaksa dibungkus karpet dan diinjak-injak. Sebuah kematian simbolik. Dunia Islam terhenyak. Dari Spanyol hingga India, umat Islam bergetar. Saat itu seluruh dunia Islam terpecah belah. Sebagian mencoba berdamai, sebagian kabur, dan sebagian terjerat rasa putus asa. Mongol tampaknya tak terkalahkan saat itu. Mereka telah menaklukkan kota suci umat Islam, membunuh khalifah, dan menghina warisan peradaban Islam selama 5 abad. Satu demi satu kota di Syam dan Irak jatuh ke tangan Mongol. Mosul, Aleppo, bahkan Damaskus pun nyaris jatuh ke tangan Mongol. Umat Islam seolah merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, tapi sejarah belum selesai. Sinar dari Mesir, munculnya pahlawan bernama Qutuz dan Baybars. Di saat umat larut dalam ketakutan, Mesir menunjukkan tanda kehidupan. Muncul seorang pemimpin kuat bernama Sultan Saifuddin Qutuz, mantan budak Mamluk yang naik tahta dengan tekad membalas darah kaum muslimin. Bersamanya berdiri Baybars, panglima muda cerdas dan karismatik. Saat Mongol terus melaju menuju Mesir, Qutuz tidak menyerah. Dia tidak menunggu. Dia menyatukan faksi-faksi di Mesir dan Syam dan memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tempatnya bernama Ain Jalut, sebuah lembah di Palestina Utara. Disinilah sejarah berbalik. Mongol yang dikirim oleh Hulagu dipimpin oleh Ketbuga, seorang jenderal kejam yang menyiksa para ulama dan wanita. Tapi kali ini mereka menghadapi pasukan yang tidak lari, tidak menyerah, dan tidak takut mati. Baybars memimpin serangan awal. Dia memancing Mongol untuk mengejar ke lembah.
Lalu dari balik bukit Kutus dan pasukannya menerjang seperti badai. Pertempuran berlangsung sengit. Dalam momen menentukan, Kutus turun dari kudanya, melempar helmnya dan meneriakkan, "Wa Islama! Islam, Islam!" Suara itu menggema di antara tebing dan menyalakan semangat jihad pasukannya. Seolah-olah Kutus ingin mengatakan bahwa kita adalah benteng terakhir umat Islam. Jika kita runtuh, bisa jadi seluruh dunia Islam pun akan runtuh. Maka akhirnya umat Islam berhasil menyerang dan juga menekan pasukan Mongol. Ketbuga tertangkap hidup-hidup. Dia menolak tunduk, maka Kutus memerintahkan kepalanya dipenggal. Itulah akhir dari mitos Mongol tak terkalahkan. Kemenangan pertama dan bangkitnya dunia Islam. Ain Jalut menjadi kemenangan simbolis dan strategis. Untuk pertama kalinya, Mongol dikalahkan dalam pertempuran terbuka. Ini menghentikan laju mereka ke Mesir dan Afrika Utara dan memberikan dunia Islam waktu untuk bangkit. Kabar kemenangan pun menyebar dengan cepat. Kota-kota yang tadinya tunduk kepada Mongol mulai bangkit. Para ulama kembali naik ke mimbar dengan suara lantang. Semangat jihad membara. Tapi kemenangan ini bukan akhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak berdarah selanjutnya. Munculnya sosok penentu Ibnu Taimiyah. Di Damaskus lahir seorang anak bernama Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Dia menyaksikan semua kehancuran yang dilakukan bangsa Mongol di Baghdad, kemudian kembalinya perlawanan, kebangkitan, dan ketakutan di kalangan umat Islam. Pengaruh besar dari peristiwa ini membentuk pemikirannya. Ibnu Taimiyah akan tumbuh menjadi ulama pejuang, seorang yang akan mengguncang tahta Mongol, bukan hanya dengan pedang, tapi dengan pena dan fatwa. Tapi peran sepenuhnya baru akan datang saat dunia kembali terguncang oleh Mongol generasi kedua. Ain Jalut bukan akhir bagi dunia Islam. Itu adalah awal kebangkitan. Tapi bangsa Mongol adalah sebuah fenomena kegilaan. Holago Khan kemudian bersumpah akan membalas dendam bangsa Mongol dari kekalahannya dalam perang Ainun Jalut dengan darah. Sumpah Holago, bumi akan menangis. Pasca kekalahan di Ain Jalut, Holago tak bisa menerima kenyataan. Dia kembali ke markasnya dan mempersiapkan balas dendam terbesar sepanjang sejarahnya. Tapi dia tidak hanya menghadapi musuh dari luar. Dari utara, datang badai yang lain, sepupunya sendiri, yaitu Berke Khan. Berke adalah pemimpin dari Khanat Emas, salah satu pecahan kekaisaran Mongol yang menguasai Rusia dan sekitarnya. Dan hati kecilnya hancur ketika melihat keluarganya, Holago, membantai umat Islam di Baghdad. Maka Berke Khan pun bersumpah, "Demi darah kaum muslimin yang dibantai di Baghdad, akan aku kubur Holago hidup-hidup." Inilah yang memicu perang saudara Mongol pertama dalam sejarah. Mongol versus Mongol. Saudara melawan saudara. Pedang dari padang rumput kini saling menikam. Sungai Terek, neraka es bagi Mongol. Tahun 1262, pasukan Berke Khan yang dipimpin Nokai Khan maju ke selatan, bertemu dengan pasukan Mongol Holago di Sungai Terek, Kaukasus. Strategi Berke sangat brilian. Dia pura-pura kalah, mundur perlahan, memancing musuh untuk masuk ke jantung wilayahnya. Musuh pun terpancing. Pasukan Holago yang dipimpin oleh jenderalnya Ceremon dan Abaka mengejar hingga menyeberangi sungai. Lalu seperti adegan film yang ditulis takdir, es sungai pun pecah. Ribuan kuda, manusia, kereta logistik tenggelam ke dalam arus beku. Panah-panah muslim dari Khanat Emas menghujani mereka dari atas bukit. Pasukan Mongol Holago dihancurkan secara total. Sisa-sisanya melarikan diri, sebagian besar tewas tenggelam dalam es. Holago pun terkapar dalam kehinaan. Berita kekalahan tiba kepada Holago seperti panah yang menembus hatinya. Sekutu-sekutunya lari, Turki dan Persia memberontak, dan yang paling menyakitkan, dia tidak bisa menyerang Mesir seperti yang dia inginkan. Holago pun jatuh sakit karena murka dan malu.
dan akhirnya meninggal dengan hina, tanpa kejayaan, tanpa pengaruh, dan yang tertinggal hanya kebencian. Naiknya Abaqa Khan, dendam yang diteruskan. Putra Holago, Abaqa Khan mengambil tahta. Dia lebih muda, lebih liar, dan lebih benci kepada umat Islam, dan ingin melanjutkan misi ayahnya untuk menghancurkan dinasti Mamluk di Mesir dan Syam. Namun dia sadar, menghadapi Mamluk di medan perang langsung adalah bunuh diri. Maka dia memulai strategi baru, yaitu perang hibrida. Politik pecah belah main di dua kaki. Abaqa memanfaatkan konflik internal umat Islam, menggandeng penguasa-penguasa kecil yang haus kekuasaan seperti Amir Mosul dan beberapa Sultan Saljuk, menyusupkan mata-mata ke kota-kota Mamluk, menciptakan pengkhianat dari dalam. Salah satunya adalah Muainuddin Parwana dari Anatolia. Dia juga merayu kerajaan Kristen Armenia, Georgia, dan bahkan Kaisar Bizantium. Dunia pun bersatu kembali untuk menghabisi Islam. Runtuhnya Mosul dan pengkhianatan mematikan salah satu strategi kelam Mosul. Pasukan bantuan dari Sultan Baybars dikirim ke kota Mosul, tapi sebelum tiba, pasukan Abaqa menyergap dan membantai mereka. Lebih dari itu, dengan menyamar menggunakan pakaian Mamluk, Mongol berhasil menipu penduduk dan menguasai Mosul. Mereka membantai ribuan orang, menghancurkan masjid, dan membawa Pangeran Soleh Ismail sebagai tawanan. Dia disiksa dan dibunuh secara keji di depan pasukan. Aliansi Baybars dan Berke Khan, dua kutub Islam bertemu. Tragedi Mosul menjadi puncak kemarahan. Sultan Baybars, pemimpin dinasti Mamluk yang tegas dan strategis, memutuskan, cukup sudah. Dia menghubungi Berke Khan dan terjadilah momen bersejarah. Mamluk dan Khanat Emas membentuk aliansi militer bersama untuk menggempur Mongol dari dua sisi. Di barat, Mamluk menyerang dari Syam dan Mesir. Di utara, Khanat Emas menyerang dari Rusia dan Kaukasus. Mongol pun dikepung dari dua sisi, sebuah strategi klasik, menjepit seperti rahang gergaji. Bizantium dan Saljuk musuh dalam selimut. Tapi tidak semua mendukung perjuangan Islam. Kaisar Bizantium malah memblokir jalur komunikasi antara Mamluk dan Berke Khan di Selat Bosporus. Tujuannya agar Mongol menang dan Syam runtuh. Namun ketika Berke tahu hal itu, dia segera mengirim pasukan ke perbatasan Bizantium. Kaisar gemetar dan akhirnya melepaskan para utusan, sekaligus membebaskan Sultan Saljuk yang dipenjara, yaitu Izzuddin. Sementara itu, wilayah Anatolia yang merupakan wilayah Turki sekarang diperebutkan antara dua saudara, Kilich Arslan, pengkhianat suku Mongol, dan Kaikaus, pejuang anti-Mongol. Dalam konflik ini lahirlah tokoh-tokoh penting. Ertugrul, ayah dari Utsman yang mendukung perjuangan melawan Mongol, dan beberapa bangsawan Anatolia seperti Jandarli yang juga menolak pengaruh Mongol. Tapi karena tekanan Mongol, Kaikaus harus mengungsi ke Berke Khan, dan Arslan yang menang pun segera dikhianati oleh bawahannya sendiri. Sementara itu muncul pula pejuang dari dalam, Muainuddin Parwana. Muainuddin awalnya adalah sekutu Mongol dan tangan kanan Abaqa Khan. Tapi melihat kekuatan Mamluk yang terus naik dan dukungan rakyat yang besar, dia berubah arah. Dia mengirim utusan rahasia kepada Sultan Baybars, menyatakan keinginan berpaling dari Mongol dan menawarkan seluruh Anatolia untuk dibebaskan. Baybars setuju. Persiapan perang pun dimulai. Menuju medan perang dalam pertempuran Al-Bustan, 1277 Masehi. Abaqa Khan tahu rencana ini. Dia mengirim pasukan besar ke Anatolia dipimpin oleh Noda Noyan dengan dukungan Salibis Georgia dan pasukan Armenia. Mereka berhadapan dengan Sultan Baybars di lembah Al-Bustan dekat perbatasan Anatolia. Jumlah pasukan Mongol 30.000 prajurit termasuk pasukan berkuda elit, sementara pasukan Mamluk hanya 15.000 prajurit. Tapi keunggulan Mamluk bukan pada jumlah. Mereka punya tekad, mereka punya strategi, dan mereka punya iman. Baybars memimpin sendiri barisan depan. Saat pasukan Mongol menyerbu sayap kiri Mamluk dengan ganas, Baybars melompat ke tengah kancah pertempuran
meneriakkan al-maut fi sabilillati hayah, kematian di jalan Allah adalah kehidupan. Hasilnya, kemenangan telak untuk umat Islam. Pasukan Mongol hancur, pasukan Georgia dan Armenia terpukul mundur. Muinuddin Parwana bersikap netral dalam pertempuran, dan setelah melihat kemenangan Mamluk, dia membelot secara resmi. Ini adalah tamparan keras bagi Abaka Khan. Tapi Abaka tidak tinggal diam. Dia kembali ke Tabriz, mengumpulkan pasukan baru dan bersiap melakukan pembalasan. Namun sebelum bisa bertindak, dia wafat secara tiba-tiba. Dan yang menggantikannya adalah sosok yang lebih berbahaya, lebih cerdas, lebih licik dan menyamar sebagai muslim, bernama Mahmud Ghazan. Dan dia akan membawa dunia Islam ke ujung tanduk dalam perang besar terakhir, Perang Syakhab. Perang Syakhab adalah neraka terakhir bagi Mongol. Saat seluruh dunia Islam menyangka badai Mongol telah reda, datanglah orang yang paling licik dari mereka. Bukan dengan panah, bukan dengan teriakan, tapi dengan kalimat syahadat di bibir dan tipu daya di hati. Sosok itu bernama Mahmud Ghazan, dan dia akan menyulut api pertempuran terbesar setelah Ain Jalut. Mahmud Ghazan adalah penakluk bermuka dua. Ghazan naik tahta sebagai salah satu dari pemimpin Mongol di Persia setelah kematian Abaka. Dalam langkah mengejutkan, dia menyatakan masuk Islam, tapi tidak semua menyambutnya. Para ulama melihat kejanggalan. Dia tetap menjunjung hukum yasa, bukan syariat Islam. Dia mengumpulkan para ulama-ulama yang bersikap buruk dan yang membenarkan kebohongannya. Dia juga membuat undang-undang campuran Islam, Kristen, dan Yahudi. Dia menggunakan Islam sebagai alat politik. Musuh dalam jubah. Sementara itu dinasti Mamluk di Mesir dan Syam terus bangkit. Namun Ghazan menganggap mereka sebagai ancaman utama. Dia menjalin hubungan dengan Kaisar Bizantium, Raja Georgia, Armenia, bahkan sisa-sisa Salibis, lalu mencari alasan untuk menyerang Syam. Dan saat sekelompok Mamluk menyerang kota Mardin secara sepihak, Ghazan menemukan pembenaran. Ini bukan perang politik, ini jihad, katanya. Tapi darah yang mengalir bukan darah seorang pejuang, tetapi yang terbunuh adalah petani, anak-anak, dan ulama. Jatuhnya Damaskus dan pengkhianatan. Di tahun 699 Hijriah, bertepatan dengan 1299 Masehi, Ghazan memimpin pasukan besar menuju Suriah. Pasukan Mamluk terlalu kecil saat itu. Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalaun terpaksa mundur ke Mesir untuk konsolidasi. Ghazan masuk Damaskus. Tapi sebelum itu, para ulama yang dipimpin Ibnu Taimiyah pergi langsung ke perkemahan Mongol untuk meminta keamanan bagi rakyat. Mereka berhasil. Ghazan memberikan jaminan secara lisan. Tapi sesudahnya, masjid dijarah, ulama dibunuh, wanita diperkosa, sekolah-sekolah dibakar, dan 9.900 orang dibantai, termasuk anak-anak. Itu merupakan harga dari keamanan palsu yang diberikan Mahmud Ghazan. Ibnu Taimiyah pun bangkit. Kejadian itu membuat Ibnu Taimiyah berubah. Dia naik mimbar, mengeluarkan fatwa-fatwa keras. Mereka bukan Muslim. Mereka memerangi Islam. Barang siapa memihak mereka, maka ia kafir dan wajib diperangi. Dia pun berkeliling Damaskus, mengobarkan semangat jihad, bahkan berkata, "Jika kalian melihatku berdiri bersama mereka dengan mushaf di kepalaku, bunuhlah aku." Ghazan bergerak mundur. Tuhan masih melindungi Syam. Saat sedang berada di Damaskus, datang kabar bahwa Iran, Khurasan, dan Tabriz dilanda pemberontakan besar. Ghazan pun meninggalkan panglima perangnya bernama Bolai dan membawa sebagian besar pasukan kembali ke Persia. Ini memberikan waktu yang sangat penting bagi Mamluk. Sultan An-Nasir di Mesir mengumpulkan pasukan besar, memperkuat logistik, dan menyusun strategi. Dalam waktu 1 tahun, dia berhasil menghimpun 200.000 prajurit. Balas dendam yang tertunda. Pasukan Ghazan yang ditinggal di Syam dipimpin oleh Kutluk Shah atau Katlu Shah. Ia dikirimi bala bantuan hingga pasukannya mencapai 300.000 prajurit. Tujuannya adalah menguasai Syam secara total. Tapi dia tidak tahu, di seberangnya kini berdiri bukan hanya pasukan Syam, tapi pasukan gabungan dari Mesir dan seluruh negeri Islam.
Strategi Mamluk menyiapkan neraka di Syakhab. Sultan An-Nasir Muhammad memimpin langsung di tengah pasukan. Sang Khalifah Abbasiyah ada di sisinya. Sayap kanan dipimpin oleh Saifuddin Qabjaq. Sayap kiri dipimpin oleh Baibars Jashankir. Dan tak lupa hadir sang pembakar semangat Ibnu Taimiyah. Dia masuk ke kemah-kemah tentara, memberi nasihat dan doa. Dia bahkan mengeluarkan fatwa bahwa tentara boleh berbuka puasa di siang hari Ramadan demi menjaga kekuatan dalam berjihad. Pertempuran Syakhab, Ramadan, 702 Hijriah, 1303 Masehi. Lokasinya di Marj al-Sufar, dekat kota Syakhab, selatan Damaskus, di tanggal 1 Ramadan yang penuh berkah. Pagi itu tanah berguncang. 300.000 prajurit Mongol bertempur melawan 200.000 mujahid Islam. Serangan Mongol dimulai dari sayap kanan umat Islam. Qabjaq nyaris hancur, 8 komandan gugur. Tapi pasukan inti dikirim begitu cepat. Kutluk Shah mengira dia menang. Tapi dia naik bukit. Dia pun naik ke bukit dan melihat lautan manusia di lembah. Itu adalah pasukan Mamluk Mesir yang ia kira belum tiba. Neraka air dan jebakan mematikan di tepi sungai. Ketika malam datang, Mongol mundur ke perbukitan. Mereka butuh air. Di pagi hari, Mamluk membuka celah menuju sungai. Kutluk Shah terpancing. Dia membawa seluruh pasukannya ke sungai. Dan itu adalah jebakan maut. Dari kiri, kanan, depan, panah menghujani mereka. Mongol terjebak di tengah lingkaran. Sungai di belakang, para mujahidin di depan, dan tidak ada jalan keluar. Mereka mencoba berenang tapi tenggelam dengan zirah dan senjata mereka. Yang tidak mati tenggelam, mati di ujung pedang. Maka terjadilah sebuah kekalahan total yang menggema dalam sejarah. Dari 300.000 pasukan Mongol, hanya puluhan yang selamat. Kutluk Shah kabur. Dan saat tiba di Tabriz, dia langsung dibunuh oleh Mahmud Ghazan. Ghazan yang gila hormat tak tahan melihat kekalahan besar ini. Dia memerintahkan eksekusi seluruh jenderal, mengisolasi diri, kemudian menjadi mimisan karena stres. Dan 40 hari kemudian, dia mati dalam siksaan batin. Dengan kematiannya, kekaisaran Mongol mulai runtuh dan tidak pernah bangkit kembali. Syakhab yang menjadi akhir legenda Mongol. Syakhab menjadi titik balik akhir. Mongol tidak pernah lagi memasuki Syam. Islam menang bukan hanya dengan pedang, tapi dengan iman dan persatuan. Ibnu Taimiyah menjadi simbol kekuatan keilmuan umat Islam. Dinasti Mamluk memperoleh puncak kejayaannya. Wilayah Turki pun mulai bangkit. Ertugrul, Utsman, Jandarli menjadi benih kekhalifahan besar Utsmaniyah yang kelak menjadi sebuah kekaisaran besar. Maka siapa yang melawan agama ini pada akhirnya akan hancur. Mongol datang seperti badai, tapi mereka pergi seperti debu. Kristen Salibis datang dengan salib, tapi mereka hancur oleh semangat yang tak tergoyahkan. Bizantium berharap pada musuh Allah, tapi mereka dibinasakan di tangan Utsman. Dan semua itu terjadi karena umat ini, meski tersungkur, akan selalu bangkit. Kemenangan itu tidak diberikan, tapi diperjuangkan. Dan inilah kisah ketika umat Islam tidak hanya perang melawan Mongol, tapi menaklukkan ketakutan mereka sendiri. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.